Halo jadi lovers, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang fenomena influencer dan pom-pom saham. Seperti biasa kita ketahui, akhir-akhir ini emang lagi rame ya dibahas tentang fenomena pom-pom saham ini oleh beberapa influencer. Nah sebelum kita mulai, jangan lupa di subscribe dulu channel kita Analisa Saham JD. Dan kita juga punya IG panencon.id, bisa di follow kalau pengen dapatkan informasi-informasi yang lebih lanjut. Nah, sebenarnya kalau kita lihat ya, pom-pom saham itu apa sih? Pom-pom saham itu, kalau menurut definisinya, merujuk pada istilah untuk menghasut orang agar membeli suatu saham. Biasanya oknum tersebut menggunakan cara dengan memberikan kesan bagus untuk perusahaan tersebut. Jadi, kita tahu bahwa influencer-influencer ini memiliki banyak follower ya. Nah, ketika dia memiliki banyak follower, otomatis dia bisa mendrive ya, menggunakan pengaruh dia supaya buat follower-follower dia untuk ngikut untuk membeli suatu saham tertentu. Nah, itu dikatakan dengan pom-pom saham. Gimana ciri-cirinya? Nah, ciri-ciri bisa kita lihat apakah seseorang, ya apakah itu influencer atau analis atau siapapun itu yang menggunakan pom-pom saham. Ciri-cirinya adalah pertama, dikatakan influencer tersebut berulang kali memamerkan keuntungan besar dalam bentuk rupiah dalam waktu singkat. Nah, kita lihat ini sering ya di media-media sosial, banyak yang screenshot untungnya gede gitu ya, dibikin untungnya gede sekian sekian M hanya dalam hitungan berapa menit atau satu hari gitu. Nah ini otomatis tentu membuat para follower mereka tertarik untuk mendapatkan keuntungan yang sama dalam waktu sekejap gitu ya, sehingga dia pun bisa mengarahkan orang untuk membeli saham tersebut. Kemudian, influencer tidak menjelaskan margin of safety atau selisih antara nilai intrinsik satu saham dengan harga jual saat ini. Jadi, di sini sama sekali tidak menjelaskan tentang ini ya, tidak menjelaskan tentang fundamental atau risiko yang ada. Karena kita tahu bahwa saham-saham yang udah naik tinggi itu sebenarnya secara fundamental sebenarnya udah pasti udah kemahalan. Dan seringkali yang hanya dibesar-besarkan itu adalah potensi profit besar aja ya. Yang dijelaskan ya profit besar aja, namun tidak dijelaskan risiko kayak apa. Nah, kemudian kita juga tahu bahwa kalau sahamnya udah naik tinggi berhari-hari, nah itu pasti biasa bakal kena UMA ya oleh bursa ya, baik itu UMA ataupun bisa kena suspend. Nah, ini yang mungkin tidak pernah dijelaskan oleh para influencer tersebut. Yang mereka tahu bahwa harga saham ini bagus, mau naik tinggi, keuntungannya sekian. Nah, itu yang diberitakan terus-menerus supaya orang-orang tertarik untuk membeli gitu. Yang ketiga, cenderung menciptakan FOMO atau fear of missing out. Itu rasa takut akan cemas ketinggalan berita atau hal baru yang akan terjadi. Jadi di sini mereka menciptakan FOMO ya. Jadi seolah-olah kalau kalau nggak beli sekarang nanti harga bakal naik ya, harga bakal naik tinggi, dikasih target yang sangat tinggi, misalnya USBP mau ke berapa, 40.000 ya, ada pernah saya lihat ya. Kemudian ada lagi saham yang lain dikatakan mau ke 1.000. Nah ini otomatis orang yang mendengar ya, para follower mendengar otomatis akan merasa, wah kalau nggak beli sekarang nih saya bisa ketinggalan nih, nggak dapat cuan gede gitu, sehingga orang bakal berbondong-bondong untuk membeli saham tersebut tanpa memperhitungkan risiko yang terjadi. Yang berikutnya, menarik jumlah anggota trader investor dalam melalui endorse di media sosial. Nah, ini saya kata tadi ya, jadi melalui screenshot dengan posting di berbagai media sosial kayak di IG, di Telegram, di mana lagi, di TikTok, banyak. Nah itu mereka mulai endorse melalui media-media sosial. Nah, kelima, mereka memiliki wadah grup khusus ya. Jadi ada grup khususnya untuk berkomunikasi antar anggota. Jadi dia itu memiliki follower-follower yang besar. Nanti ada grup khususnya untuk diarahkan, ayo beli saham ini harga sekian atau gimana. Jadi nanti itu bakal ada grup khususnya. Nah, ini adalah ciri-ciri yang digunakan oleh seorang influencer untuk mempom-pom sahamnya. Nah, kalau kita lihat ini kejadian ini ya, sebenarnya pom-pom saham ini udah lama terjadi ya, praktek seperti ini udah lama sering terjadi.
Nah, namun akhir-akhir ini itu lebih ada kasus terbaru yang mana itu dimulai dipicu oleh kejadian GameStop di Amerika. Jadi di Amerika ini ada satu saham yang namanya GameStop. Ini sahamnya ini di short selling oleh fund manager gede ya. Kemudian itu ada grup ya atau komunitas namanya Reddit ya Reddit. Nah ini kayak kalau di Indonesia itu semacam Kaskus ya. Nah jadi Reddit ini isinya para retail. Nah oleh satu orang member dia karena dia udah lihat udah hitung bahwa GameStop ini sahamnya nggak banyak ya. Jadi ini juga jadi bukan sekedar asal beli ya. Jadi dia udah ada kalkulasinya, dia udah hitung jumlah barang yang sedikit sehingga dia bisa memperhitungkan dengan kekuatan dia plus dia nggak bisa mengajak retail-retail yang lain yang ada di Reddit untuk membeli saham GameStop ini bisa mengangkat harga sahamnya naik gitu. Kemudian ditambah dan ini ditambah lagi dengan efek bola salju yang semakin membesar kemudian ditweet oleh Elon Musk sehingga saham GameStop ini pun naik berpuluh-puluh kali lipat ya sampai 3.600% atau berapa persen lah gitu. Jadi sangat luar biasa kenaikannya sehingga mau nggak mau fund manager yang besar itu pun akhirnya harus membeli dan arti menutup posisi yang dia short selling dia di kemarin-kemarin sehingga tentunya membuat harga makin naik gitu. Nah ini adalah fenomena yang terjadi di Amerika sana. Nah fenomena ini berusaha ditiru oleh retail di Indonesia gitu ya. Nah inilah satu hal yang sebenarnya tidak mungkin bisa kita lakukan di Indonesia ya. Kenapa? Karena di Indonesia sistemnya beda dengan di Amerika ya. Karena yang pertama udah pasti di tempat kita nggak ada short selling, jadi otomatis itu kita nggak mungkin mau kalau kita naikin memborongin harga saham rame-rame, nah itu yang ada malah untungnya si bandar gitu ya. Karena apa? Dia nggak perlu biaya yang gede untuk menaikkan harga, tapi dia bisa gunakan retail untuk menaikkan harga. Yang kedua juga kita punya market masih belum mature ya. Jadi kalau kita lihat kita punya investor baru 4 juta investor ya dibandingkan dengan negara-negara lain itu Amerika tuh udah puluhan juta gitu ya. Nah sementara kita baru 4 juta. Jadi sangat kecil sekali marketnya gitu. Sehingga apalagi juga ditambah dengan literasi keuangan yang masih minim sekali ya karena dari 4 juta investor itu 2,7 jutanya adalah para investor baru. Nah, otomatis ini adalah para investor yang sama sekali tidak mengerti apa-apa, malah hanya sekedar ikut-ikutan. Otomatis ini menjadi sasaran empuk oleh permainan para bandar, ya gitu ya. Nah, inilah yang coba ditiru oleh di Indonesia gitu, sehingga muncullah channel yang namanya channel Retail Bersatu, ya. Ini saya lihat ada 2 channelnya, ya. 2 channel nggak tahu apakah ini oleh admin yang sama, ya. Kemudian sini ada ilmu saham retail bersatu. Ini nggak tahu apa ini channelnya sama. Cuma kalau lihat di sini logonya sama. Ya logonya sama. Cuma di sini membernya ada. Sini ada 28.900 sekian. Di sini ada 56.700 sekian. Nah ini pun nggak tahu apakah 56 ini sebagiannya ini berasal dari sini. Ini yang pindah ke sini. Ya kemudian ditambah dengan member-member barunya. Atau ini murni ya, kalaupun ini murni pun ini jumlahnya masih 80 ribuan gitu ya, sementara investor kita tuh ada 4 juta, jadi kita bisa bayangkan 80 ribu banding 4 juta gimana sih mau retail tuh bersatu untuk mengalahkan bandar gitu. Yang ada adalah retail bersatu untuk dikerjain oleh bandar. Nah sini kita lihat berikutnya. Nah salah satu saham yang rame yang lagi dipom-pom kemarin adalah saham film ya. Saham film dipom-pom bakal naik keadaannya ke di sini masih lagi harganya 380-400 katanya. Nah, cuma di sini kalau kita lihat ya, mungkin ini yang posting ini kayak perlu belajar teknikal lagi ya. Karena saya yakin kalau para ahli teknikal lihat ini pola kayak gini, udah ada 2 candle kayak gini. Nah, ini adalah tanda ciri pembalikan harga ya. Walaupun ini polanya masih uptrend,
Tapi melakukan instruksi buy di sini itu sama juga menyuruh orang untuk nyangkut di atas gitu. Karena kemungkinan yang pom-pom ini sudah nyangkut di atas sehingga dia butuh retail untuk mengangkat harga supaya dia bisa jualan di atas. Dan terbukti kalau kita lihat besok-besoknya harga dia turun ke bawah gitu ya. Jadi kayaknya ini yang bikin posting ini kayak perlu belajar teknikal lagi ya. Perlu belajar teknikal lebih dalam. Bisa dicek para analis teknikal manapun nggak ada yang bakal mengatakan bahwa ini harga saham akan naik. Karena dari dua pola seperti ini, dua posisi candle seperti ini sudah menunjukkan bahwa harga saham ini bakal cenderung untuk koreksi dulu gitu. Nah, di sini ada satu postingan yang saya temukan di internet dikata ya, ketika dia melakukan pom-pom itu ya melakukan instruksi beli, justru dikatakan di sini bahwa YP yang paling banyak menjual ya. Jadi di sini terindikasi YP adalah kelompok retail. Ada salah satu influencer yang terkenal yang sering menggunakan YP. Nah, justru dia yang mempom-pom. Nah, di sini justru kelihatan YP yang menjual gitu ya. Nah, ini jadi bakal sungguh kelihatan sekali bahwa siapapun yang dibalik YP ini pasti kuat menahan malu. Nah, kita udah ngerti lah ya maksudnya gimana seperti itu. Nah, kemudian kita lihat lagi ini. Muncul berita bahwa Manox Pundabi menjual saham film ya, lalu ada yang pom-pom. Nah, jadi ini lucu ya. Jadi sahamnya di pom-pom malah sebenarnya direktur utamanya malah menjual pemilikan sahamnya ya. Bahkan kalau kita lihat di sini alasan jualnya sangat lucu, tidak sengaja. Saya nggak tahu ini apakah emang tertulis seperti ini atau salah ketik atau gimana. Jadi kayak sangat lucu sekali ya kalau dikatakan alasan jualnya tidak sengaja gitu. Emang bisa gitu ya, nggak sengaja gitu. Dalam jumlah sebesar 1 juta 1.300.000 lembar gitu, nggak sengaja kejual gitu. Menurut saya sangat aneh aja gitu ya. Nah, ternyata kalau kita lihat ternyata ini bukan pertama kali Manox Punjabi ini menjual saham dia ya. Jadi kalau kita lihat di tahun 2019 kemarin ya, di berita 2019 dikatakan bahwa selama setahun itu 4 kali dia udah jual sahamnya. Ya, udah 4 kali jual saham, ini berita tahun 2019 ya. Jadi kita sebagai investor kita lihat gitu ya. Kalau kita pengen jika ada seorang direktur utama yang punya pegang saham udah menjual saham dia, itu tandanya apa gitu ya. Kalau kita punya perusahaan bagus, apa kita mau jual saham kita? Kayaknya enggak deh. Kalau pemiliknya sendiri udah menjual saham dia, nah Anda bisa simpulkan sendiri perusahaan seperti apa yang Anda akan beli gitu ya. Apakah terlepas dari berita mau ke Netflix lah atau mau ke mana lagi Disney Plus dan sebagainya. Nah, itu kita lihat faktanya adalah ternyata dari jejak rekam digital terlihat bahwa selama tahun 2019 kemarin dia udah 4 kali jualan saham ya. Dikatakan di sini pada tanggal 9 Juli dia udah jual 247 juta unit ya di harga 700. Wah, sangat tinggi sekali kan. Dapat dana 172,9 miliar. Kemudian pada bulan Juni juga ini kemudian apa lagi ya? Harga IPO 280. Harga IPO awal pada tahun 2018 kemarin. Sementara harga dia cuma bergerak liar ke 1.550. Ya. Kemudian pada 1 Oktober, BI sudah menghentikan perdagangan saham ini suspend karena udah turun signifikan amblas sebesar 71% atau secara year to date anjlok 62%. Nah, jadi kita lihat di sini bahwa direkturnya ini ya si Manox ini punya kebiasaan yaitu menjual saham yang dia miliki ketika harga udah turun ya. Jadi hati-hati kalau ada yang pom-pom berarti memang ada kemungkinan dia bakal jualan gitu. Itu yang pertama ya. Good newsnya ya mungkin ini sedikit harapan bagi yang nyangkut. Setidaknya kalau dia pengen trading ya dia udah kemarin udah jual di harga 700, kemudian di harga 300-an kemarin dia udah jualan lagi. Nah, harusnya nanti ketika harga udah mencapai harga IPO ya, ketika
harga 280 atau di bawah itu 250, harusnya dia bisa buyback lagi harga saham yang dia udah jual gitu ya. Karena dengan dia buyback, dia bakal dapat porsi kemungkinan dia kembali stabil ya, kembali ke posisi semula dengan harga yang lebih murah. Jadi kita anggap asumsikan bahwa direkturnya ini anggap suka trading lah gitu ya, suka trading sehingga dia jual di harga atas, dia buyback lagi di harga bawah. Nah, kalau dia nanti buyback lagi di harga bawah, nah ini mungkin ada harapan buat yang nyangkut bahwa nanti harganya bakal terkerek naik lagi. Tapi jika ada sesuatu yang kita nggak tahu ya anggaplah misalnya eh, dia udah tahu nih perusahaannya bakal jelek nih, ya dia tahu nih perusahaan ini karena sebagai direktur udah pasti tahu dong isi dalam perusahaan seperti apa. Nah, maka dia pelan-pelan mulai cicil jual, dan nggak buyback lagi. Nah, kalau udah terjadi, nah itu selamat tinggal deh buat yang udah pegang sahamnya gitu ya. Anda berarti dengan rela hati ya, dengan apa? Dengan terpaksa berarti harus menerima kenyataan bahwa Anda telah memindahkan uang Anda ke kantong si direktur ini gitu ya. Ya, Anda beli saham yang dia jual gitu. Nah, ini kita lihat secara teknikalnya ya. Ini saya kasih gambaran buat yang nyangkut di saham film ya. Tidak di sini di kisaran 220 ya. 220 ini ada area demand ya. Mungkin diharapkan dia bisa mantul di area demand ini ya. Setidaknya kalaupun nggak mantul, dia bisa sideways lah di sini. Gitu. Dia bisa sideways dengan kemungkinan terjelek kalau ini bikin pola double top ya, ini pola double top, ini neckline dia, maka dia bakal turun sebesar ini ya. Ini penurunannya, maka dia akan turun segini ya. Segini. Nah, ini bakal mencapai 100 lebih ya. Ya 100 lebih. Nah, ini adalah dua skenario yang mungkin bakal terjadi di saham film. Jadi yang pertama, dia bakal mantul di area sini. Dia bisa mantul ke sini, mungkin antara mantulnya mungkin nggak gede, antara mantul sedikit, atau dia bakal sideways dulu gitu. Bakal sideways terus. Atau dia bakal langsung turun ke bawah menuju level ini. Area penurunan dari double top ini tadi. Ya, nah tentunya kita berharap kalau emang direkturnya doyan trading, hendak apalagi ini udah mendekati harga IPO ya. Kalau di sini 220, harga IPO kan 280, berarti kan sebenarnya dia udah cuan gede kalau dia buyback sahamnya. Jadi rekan-rekan yang nyangkut ya doain aja direkturnya, pemilik filmnya bermurah hati untuk buyback lagi saham-saham dia yang udah kemurahan sehingga harga saham dia bisa naik ke atas. Begitu ya. Oke. Oke, demikian tadi analisa kita, video kita tentang pom-pom saham ya, terutama saham film yang lagi rame dibahas belakangan ini. Jadi kalau Bapak Ibu, kalau suka videonya jangan lupa di like, komen, dan di subscribe channel kita di Analisa Saham JD. Dan akan membagikan juga pada teman-teman lain, siapa tahu ada teman-teman yang nyangkut juga di film, supaya atau para newbie baru, supaya mereka juga tidak nyangkut, tidak kena pom-pom oleh saham-saham berikutnya. Mungkin film ini bukan yang pertama bakal dipom-pom gitu, tapi nanti besok-besoknya juga bakal ada saham-saham lain yang bakal dipom-pom. Oke, sekian dulu video kita kali ini. Terima kasih udah nonton, happy cuan, dan semoga sukses selalu.